Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Minggu tanggal 10 November 2024. Tertulis pada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu putih. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Para sahabat, saya mulai dengan ilustrasi. Ada 2 orang, seorang anak kecil dan 1 orang dewasa sedang tersesat di hutan, dan mereka sedang mencari jalan keluar dari hutan menuju desa mereka. Keadaan mereka sekarang sangat lapar, dan bekal yang mereka bawa hanya tinggal sepotong roti. Apabila roti itu dibagi tidak cukup, untuk 1 orang saja pun tidak cukup. Nah, pertanyaannya, sebaiknya sepotong roti itu diberikan kepada siapa? Siapa yang akan memakannya? Ada berbagai jawaban tentang pertanyaan itu. Sebaiknya roti itu ya diberikanlah kepada anak kecil itu. Kenapa? Karena anak kecil akan menderita menahan lapar. Jadi wajar dong kalau sepotong roti itu dia yang memakannya. Nah, jawaban seperti itu adalah jawaban orang yang mendahulukan perasaannya terhadap anak kecil. Tapi ada jawaban lainnya mengatakan begini, sebaiknya roti sepotong itu diberikan kepada orang yang dewasa. Kenapa?
supaya dia memperoleh tenaga, maka dia akan mampu menggendong anak kecil itu, membawa keluar dari hutan menuju desa mereka. Jawaban seperti itu tentulah pertimbangannya efektivitas atau tepat guna. Tapi ternyata ada jawaban lain, dan mungkin ini lebih masuk akal. Sepotong roti itu walaupun tidak cukup untuk satu orang saja, tapi sebaiknya dibagi dua. Yang penting mereka dapat sama-sama mendapatkan roti. Jawaban seperti ini pastilah berdasarkan rasa adil. Bapak Ibu, 3 jawaban tersebut menurut Bapak, menurut Ibu, mana yang lebih tepat? Ada atau adakah jawaban lain? Misalnya daripada bingung, ya udah buang aja roti itu. Apakah kita memilih jawaban yang mendahulukan perasaan terhadap anak kecil, sehingga roti itu sama anak yang kecil? Atau berdasarkan efektivitas tepat guna, sehingga roti itu hanya dimakan oleh orang dewasa? Atau kita berdasarkan rasa adil, walaupun sedikit tetapi dibagi rata mereka berdua? Kalau menurut saya sih sulit untuk memberikan jawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita temukan jawabannya berdasarkan kisah seorang perempuan janda miskin di dalam khotbah ini. Nabi Elia itu menjadi tokoh yang pertama. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang 2 hal, yaitu iman yang hidup, dan yang kedua adalah hidup yang diimani. Tokoh pertamanya tadi adalah Nabi Elia. Dia disuruh oleh Allah pergi ke Sarfat karena pada waktu itu musim kemarau dan musim kelaparan. Lalu Tuhan menyuruh, Elia, pergilah ke Sarfat, ke wilayah Sidon. Wilayah Sidon ini yaitu adalah wilayah orang-orang yang belum percaya kepada Allah, dan masyarakatnya adalah penyembah dewa-dewa, dan dia disuruh untuk berdiam di sana. Oleh karena itu perintah Allah ini sebenarnya tidak masuk akal, dan ini sangat membingungkan. Ngapain Elia pergi ke sana? Kan di sana hanya penyembah dewa. Apalagi dikatakan bahwa Elia akan dijamu, diberi makan oleh seorang perempuan janda miskin. Coba logikanya dari mana? Padahal waktu itu musim kemarau dan musim kelaparan, tetapi disuruh oleh Tuhan. Semuanya itu tidak masuk akal. Namun demikian, Elia patuh dan dia pergi tanpa bertanya, tanpa protes kepada Tuhan. Dia melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dialah hamba yang taat kepada Allah. Apapun dan bagaimanapun bentuk perintah Tuhan, pastilah dilaksanakan oleh Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Itu tokoh pertama. Nah, yang lebih menarik lagi, tokoh kedua dalam nats ini dikatakan adalah perempuan janda miskin yang memiliki seorang anak kecil, dan anaknya itu sedang sakit-sakitan. Dan pekerjaannya adalah mencari kayu bakar. Tidak ada perbekalan makanan di rumahnya. Tidak ada roti bahkan sepotong pun, kecuali yang adalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Sama sekali dia tidak layak untuk menjamu orang lain. Kenapa? Karena untuk dirinya dan untuk anaknya saja pun tidak cukup makanan yang tersedia. Dia ingin mengolah tepung yang segenggam itu dan sedikit minyak itu, lalu dia makan berdua dengan anaknya, kemudian mereka pun mati kelaparan selanjutnya. Dan tentu itu tidak cukup. Bahkan dia rela untuk mati setelah menikmati makanan terakhir. Namun demikian, perempuan janda miskin ini betul-betul adalah seorang yang murah hati.
Buktinya, ketika Nabi Elia meminta sedikit air, langsung dia pergi, dia ambilkan air itu, dia berikan kepada Elia. Sedikit pun dia tidak curiga kepada Elia. Padahal Elia adalah orang asing. Bahkan ada sejarah permusuhan antara bangsa Elia dengan bangsa si janda miskin ini. Mereka itu bermusuhan. Tetapi karena dia adalah seorang yang murah hati, dia berikan saja air minum yang diminta oleh Elia. Ini menunjukkan pada dasarnya perempuan itu adalah orang yang murah hati dan ramah. Dan ketika Elia meminta sepotong roti, bukannya perempuan itu menolak, tetapi memang tidak ada roti baginya. Dia tidak mempunyai sepotong roti pun. Dan dia tidak malu menceritakan keadaannya yang sangat miskin. Dan dia tidak malu mengatakan bahwa dia orang yang hina sebagai pencari kayu bakar. Tetapi sekali lagi, kemurahan hatinya diuji oleh Allah melalui Elia. Tepung yang hanya segenggam dan minyak sedikit itu pun haruslah diberikan pertama kepada Elia. Dan kalau masih sisa, barulah baginya dan bagi anaknya. Bayangkan, perbekalan terakhir harus diserahkan kepada orang lain. Padahal bagi dia saja pun tidak cukup. Tetapi betapa luar biasanya kebaikan hati si janda miskin ini. Dia mau melakukan sesuai dengan yang diminta oleh Elia. 1 Raja 17 ayat 15. Ini yang menarik pertanyaan. Mengapa janda miskin itu mau melakukan? Dan coba kita memposisikan diri sebagai si janda miskin ini. Mungkin kita mengatakan, ngapain diberikan kepadamu? Sedangkan untukku saja pun kurang. Padahal masih ada lagi anakku dan sekarang sedang sakit-sakit. Tetapi itu berbeda dengan perempuan ini. Dia memiliki iman yang hidup. Ketika Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. 1 Raja 17 ayat 14. Dan ini dipercayai oleh perempuan itu. Yang dipercayai dia bukanlah semata-mata janji tentang tepung dan minyak, tetapi dia seketika itu juga percaya karena mendengarkan firman Tuhan. Hal itu akan menjadi kesaksiannya. Kalau kita baca ya, ayat berikutnya 1 Raja 17 ayat 24 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Itu kesaksiannya. Jemaat yang dikasihi, apa yang kita maknai dari kisah perempuan janda miskin di Sarfat ini? Mungkin ya, mungkin ada di antara kita hampir sama keadaannya dengan keadaan perempuan janda miskin ini. Terkadang kita diliputi berbagai rasa khawatir, dan terkadang kita masih memikirkan sebatas makanan dan minuman, dan masih memelihara kisah-kisah sejarah permusuhan. Tapi dalam firman Tuhan ini kita menyaksikan iman yang luar biasa, iman yang hidup dalam diri seorang perempuan janda miskin. Kita menyaksikan kemurahan hatinya, keramah tamahannya, dan juga ketulusan hatinya. Dan kekhawatirannya pun hilang pada saat itu juga. Kemurahan hatinya menjadi kekuatan baginya untuk melawan rasa khawatirnya tentang makanan dan minuman. Kini dia tidak lagi khawatir makanan dan minuman yang sangat terbatas itu. Karena tepung dan tempayan, karena tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan itulah yang dipersoalkan, tetapi dia kini menghayati tentang makanan dan minuman dalam perjamuan bersama dengan
hamba Tuhan, yaitu Elia. Dan keramatamaannya menjadi kekuatan baginya untuk menyingkirkan rasa permusuhan antar bangsa dengan bangsa Israel. Tadinya mereka bermusuhan, tetapi kini baginya tidak penting lagi sejarah permusuhan, tetapi jauh lebih penting kedamaian dan persahabatan yang melampaui batas-batas permusuhan tersebut. Dan ketulusan hatinya menjadi kekuatan baginya untuk menatap masa depannya dengan berbagai harapannya tentang kehidupan. Kini baginya bukan lagi soal menyerah kepada keadaan yang sangat miskin yang akan berujung pada kematian, tetapi jauh lebih penting baginya kini adalah kehidupan dengan sejuta harapan di dalam imannya. Para sahabat yang kukasihi, mari kembali ke ilustrasi tentang sepotong roti itu. Harusnya diberikan kepada siapa? Ayo, kepada anak kecil atau kepada orang dewasa, atau bagi dua mereka? Sulit untuk menjawab. Ternyata tidak seperti itu dilakukan oleh perempuan janda miskin ini. Roti itu bukan untuknya, bukan untuk anaknya yang sakit-sakit, dan bukan untuk mereka bagi dua, tetapi untuk orang lain, untuk Elia yang baru dia kenal. Sungguh luar biasa iman perempuan janda miskin ini, karena dia percaya setelah dia mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu dia telah mengajarkan kepada kita bagaimana memberi dari kekurangan. Apa yang ditampilkan oleh janda miskin dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memberi dari kekurangan. Dia melakukan itu karena dorongan imannya. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Lalu apa upahnya? Dia pun mendapatkan upah yang besar, jauh lebih besar dan jauh lebih bermakna. Bukan lagi hanya makanan dan minuman seperti sepotong roti, seperti tepung di dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Bukan lagi sebatas itu, tetapi dia memperoleh kehidupan yang kekal. Anaknya yang sakit itu memang mati, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Dia mendapatkan upah dari bagaimana dia berharap kepada Tuhan, bagaimana imannya hidup, dan hidupnya kini betul-betul dia imani. Tuhan membalaskan kebaikan hati kita juga. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan akan menuntun kita menapaki jalan kehidupan menuju hidup bersama dengan Tuhan. Jangan pernah khawatir hanya masalah makanan minuman dalam kehidupan sehari-hari, karena Tuhan telah menjanjikan perjamuan yang lebih besar bagi kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bermurah hati dan marilah kita setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Allah atas firman ini yang mengajarkan kami supaya kami bermurah hati walaupun keadaan kami yang sangat miskin, yang serba kekurangan, tetapi Engkau minta kepada kami supaya kami saling berbagi. Dan biar kami contoh dari hamba-Mu Elia dan hamba-Mu seorang perempuan janda miskin ini, supaya kami juga dapat melakukan berdasarkan iman kami. Mampukan kami di dalam Kristus Yesus. Amin.